Kemunculan Luhut Binsar Panjaitan saat pelantikan menteri dan kepala lembaga kabinet Merah Putih membuat publik terkejut dan Presiden Prabowo Subianto juga meminta rekan sesama militernya itu menjadi wadah pemikir bidang ekonomi bagi Presiden. Lalu apa tugas Dewan Ekonomi Nasional dan mampukah Dewan tersebut bekerja mengawal jalannya kebijakan perekonomian? Kunci daripada kemakmuran. Karena itu saya minta menteri-menteri terkait, Menteri Investasi, Hilirisasi, Menteri Bappenas, Menteri ESDM, dengan beberapa menteri lain dibantu oleh tentu Menko Perekonomian dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, saya minta segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita. Presiden Prabowo Subianto menghidupkan kembali Dewan Ekonomi Nasional yang pertama kali diperkenalkan pada 1999 di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Saat itu Gus Dur menunjuk Emil Salim sebagai ketua hingga Sri Mulyani sebagai sekretaris. Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan lembaga ini akan bertugas memberikan saran dan rekomendasi agar program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. Terlebih Presiden ingin adanya percepatan dalam koordinasi dan implementasinya. Luhut menyadari tantangan yang dihadapi Indonesia cukup berat apalagi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Ketahanan pangan, transisi energi, perkembangan teknologi seperti artificial intelligence, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kian kompleks. Presiden Prabowo minta membantu untuk tata kelola kita lebih baik. Karena tata kelola itu dengan digitalisasi, saya kira itu akan bisa membuat kita lebih efisien. Jadi source of revenue kita seperti e-katalog, Simbara untuk batu bara, Simbara nikel, Simbara untuk kelapa sawit, dan juga government teknologi, itu menjadi target Presiden Prabowo. Dan saya pikir kita bisa lakukan lah. Ya, dan kalau kita kerjakan dengan bersama-sama, mestinya dalam 1-2 tahun ini bisa yang quick win daripada Presiden Prabowo. Dewan Ekonomi Nasional merupakan economic think tank atau wadah pemikir yang akan diisi oleh pakar ekonomi. Kelembagaan Luhut akan berada di atas Kemenko Perekonomian dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Terkait dengan Dewan Ekonomi Nasional karena akan dipimpin oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan dan sudah menjadi mitra kami selama di kabinet juga hampir 1 dekade. Jadi tentu nasihat beliau langsung ke Presiden. Jadi komunikasi kita lancar. Dari sifat ekonomi kan sifatnya jangka menengah panjang. Yang paling penting kita mendorong agar daya beli masyarakat bisa tetap terjaga. Center for Strategic International Studies CSIS menilai kehadiran Dewan Ekonomi Nasional harus memperkuat kemampuan analitikal terhadap masalah, memonitor dan melakukan evaluasi berbagai kebijakan program ekonomi yang dijalankan kementerian dan lembaga. Misalnya merekomendasikan agar dilakukan reformasi subsidi energi untuk menambah ruang fiskal serta stabilitas makroekonomi, maupun program hilirisasi dan makan bergizi gratis. Dan juga penting merespon konteks geopolitik yang berimplikasi pada roda ekonomi menjadi kebijakan. Ya, selama ini kan memang Pak Luhut itu juga sering bisa kita katakan sebagai troubleshooter ya. Dia melakukan monitoring dan evaluasi, kemudian juga keluar dengan kebijakan-kebijakan atau strategi-strategi untuk memperbaiki berbagai permasalahan tadi. Nah, ini sekarang diinstitusionalisasi. Kalau dulu adanya di Kemenkomarinvest yang sebenarnya mungkin bukan portofolionya Kemenko tersebut, nah sekarang dengan Dewan Ekonomi Nasional malah saya pikir ini lebih punya mandat untuk melakukan berbagai troubleshooting yang memang sudah dilakukan oleh Pak Luhut sebelum-sebelumnya. Selain hilirisasi, Indef berharap adanya program terobosan dari tim ekonomi Prabowo yang dapat memicu inovasi dan produktivitas serta iklim investasi di industri. Indef juga menyoroti penerimaan perpajakan, rasio perpajakan yang menjadi persoalan mendasar pembiayaan negara. Menterinya wajahnya wajah lama dan kita di luar hilirisasi kita tidak melihat ada
program-program yang lebih bersifat breakthrough sehingga kalau upaya-upaya yang berkaitan dengan inovasi dan peningkatan produktivitas serta pembangunan iklim investasi di industri tidak ada pembenahan yang signifikan dalam jangka pendek, maka tentu kita tidak bisa berharap banyak. Kita berharap bahwa ada improvement dalam investment environment di bidang industri yang membuat gejala deindustrialisasi ini bisa kita kendalikan. Kehadiran Dewan Ekonomi Nasional diharapkan menjadi jalan tengah kompleksnya koordinasi. Koordinasi yang diproyeksi bakal menjadi hambatan bagi gemuknya Kabinet Merah Putih. Desi Aritonang, Indra Hadi, Jakarta.